warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Dia Fatma Soraida selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan juga berdiskusi bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Budaya Patriarki dalam Kesetaraan Gender. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Diasyabania, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Pajajaran. Telah kita ketahui bahwa sekarang sudah banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan juga bekerja. Terlihat sudah maju, bukan? Tapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapatkan sekitar 70% dari rata-rata gaji laki-laki? Sekarang ini sudah banyak perempuan yang bekerja di perusahaan, pemerintahan, parlemen, hingga partai politik. Namun hampir semua dari mereka tidak duduk pada posisi pengambil keputusan. Maka ketika melihat kenyataan ini, benarkah telah terjadi kesetaraan gender di antara perempuan dan juga laki-laki? Jawabannya adalah belum. Lalu mengapa masih terjadi kesenjangan? Salah satu isu yang semakin gencar di perbincangan akhir-akhir ini adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan, atau dengan istilah lain, isu kesetaraan gender. Pemaknaan terhadap istilah kesetaraan gender ini khususnya mengenai masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan antara laki-laki dan juga perempuan di masyarakat. Mengapa isu itu muncul dan menjadi suatu perdebatan yang panjang? Hal tersebut dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif di dalam berbagai program dan juga aktivitas lainnya di masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, organisasi dalam kelembagaan, dan sebagainya. Keterbatasan ini berasal dari berbagai nilai dan norma masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan ruang gerak laki-laki. Padahal sebenarnya istilah gender sendiri diciptakan untuk membedakan jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan juga biologis, seperti alat kelamin, hormon, dan juga kromosom. Sementara itu, gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, serta atribut yang dibutuhkan masyarakat dan dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu. Nah, ketika membahas mengenai kesetaraan gender ini, pasti tidak lepas dari budaya patriarki. Tapi tahukah Anda apa itu budaya patriarki? Ya, budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang mana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan mendorong terbentuknya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi berbagai bidang dan aspek kehidupan atau kegiatan manusia. Sehingga posisi dan peranan laki-laki memiliki porsi yang lebih besar dan dominan dibandingkan posisi perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi subordinat atau inferior terhadap laki-laki dan tidak diikutkan dalam pembentukan peranata sosial. Laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar dalam masyarakat, terutama dalam keluarganya, sedangkan perempuan hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil dan memiliki suara yang lemah dalam masyarakat serta keluarganya. Perempuan juga dikelilingi dengan seperangkat aturan yang membelenggu dan juga membatasi ruang gerak perempuan, sehingga jarang dengan adanya kebudayaan patriarki mendorong terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan seperti kekerasan seksual, pelecehan, dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Kesenjangan ini atau ketidaksetaraan gender ini menjadi sebuah hambatan struktural yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan kesempatan dan akses yang sama. Dengan beberapa bukti tersebut menggambarkan bagaimana budaya patriarki telah mengakar dan membudaya dalam pola pikir masyarakat.
sangat kuat dan mencengkeram kaum perempuan dalam posisi subordinat dan inferior terhadap laki-laki. Perempuan dalam hal ini sebenarnya tidak perlu dilindungi, karena dilindungi adalah konteks yang justru membenarkan bahwa wanita adalah kaum yang lemah. Nah, cara yang paling tepat dilakukan laki-laki dalam menghargai perempuan adalah dengan berperan aktif dalam edukasi terkait isu-isu kesetaraan gender dan bagaimana upaya penegakannya. Memberikan akses-akses seluas-luasnya, memberikan ruang bagi perempuan agar dapat berkontribusi dan juga berperan aktif dalam berbagai bidang dan memiliki profesi yang beragam. Nah, perempuan juga berhak dianggap sebagai kompetitor yang tangguh bagi laki-laki. Perempuan juga bukan hanya sebagai support system di belakang laki-laki, tetapi perempuan juga dapat dijadikan sebagai partner yang solid yang dapat diajak bekerja sama. Nah, mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.